Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Baiklah anak-anak hebat, untuk memulai materi pagi hari ini, ada baiknya kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan cara mandi, menyikat gigi, membersihkan badan agar badan kalian tetap segar dan sehat untuk menjalani aktivitas kali ini. Kemudian jangan lupa ya untuk sholat duha, murojaah, menghafalkan surat, hadis, dan juga doa-doa. Oh ya, absen juga jangan lupa untuk kehadiran kalian hari ini. Baiklah anak hebat, untuk materi kali ini akan kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, membangun masyarakat sejahtera oleh Ustadzah Nur Hasanah. Baiklah anak-anak hebat, pada semester yang lalu kita sudah mempelajari tentang hak warga negara. Apakah kalian masih ingat apa arti hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harusnya diterima seseorang. Untuk penjabarannya, kalian bisa baca tentang hak warga negara pada bacaan-bacaan di bawah ini. Anak-anak hebat, pada gambar di samping ini ada ibu-ibu yang sedang membuat kain batik. Ibu-ibu di sini memiliki hak mendapatkan pekerjaan. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, hak-hak mendapat pekerjaan diatur oleh undang-undang. Keterangannya kalian bisa membacanya pada paragraf di samping. Anak-anak hebat, warga negara juga berhak memperoleh pendidikan seperti yang kalian alami saat ini. Pendidikan adalah salah satu tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Kalian sebagai anak-anak warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk ulasannya kalian bisa membaca dengan cermat pada paragraf yang telah ada. Anak-anak hebat, setelah kalian membaca pada paragraf di samping, tentunya kalian sudah bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf-paragraf yang telah kalian baca sebelumnya. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan paragraf pertama, kalimat utama dan gagasan utamanya bisa kalian simak dan bisa kalian pahami dengan membaca secara teliti dan seksama. Tentunya kalian masih ingat bukan apa itu gagasan utama, apa itu kalimat utama? Ya, mari kita ulas lagi. Yang pertama adalah gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Di dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan-gagasan utama teks. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan
gagasan utama. Nah, dari penjelasan tentang gagasan utama dan kalimat utama, ini adalah kalimat utama dan gagasan utama dari paragraf yang sebelumnya kalian telah baca. Pasal yang mengatur hak warga negara dan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang tadi kalian sudah membaca, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak-hak. Ada 1 sampai dengan 11, silahkan dibaca hak-hak kita sebagai warga negara dan ketentuan di dalam Undang-Undang 1945. Kemudian ada juga upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Caranya yaitu dengan cinta tanah air, yang kedua membina persatuan dan kesatuan, dan 3 rela berkorban. Perilakunya yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia bisa kalian pelajari sendiri. Ragam tari kreasi daerah. Sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang tari kreasi daerah. Nah, di sini akan Bu Guru ulas apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi modern, tari kreasi kontemporer, dan juga tari kreasi daerah atau tradisional. Nah, di samping kalian bisa melihat contoh-contoh dari kreasi daerah. Yang pertama ada tari merak, ada tari pendek dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Tentunya masih banyak lagi ya ragam-ragam tari kreasi daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku dan budaya, yang tentunya pasti memiliki tari-tari kreasi daerah sendiri-sendiri pada setiap masing-masing daerah. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan membahas tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kalian bisa membacanya ya. Dan kalau kalian ingin menjelasnya lagi, kalian bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian, apa sih ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan yang kalian alami? Nah, ulasannya bisa kalian baca sendiri dengan cermat dan teliti pada ulasan 2 bagan yang sudah Bu Guru rangkumkan. Ya, setelah kalian membaca dengan cermat, tentunya kalian bisa menyimpulkan bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Tentunya berbeda ya ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan, karena kita memiliki gender atau jenis kelamin yang berbeda. Nah, biasanya kalau pada anak laki-laki ciri pubertasnya itu ditandai dengan tumbuh jakun. Jakun itu adalah suatu benjolan yang ada di leher. Suara jadi membesar, tumbuh kumis dan juga jenggot. Itu adalah ciri pubertas yang biasanya dialami oleh anak laki-laki. Sedangkan pada anak perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi. Suaranya lebih melengking, pinggulnya melebar, dan biasanya pada anak perempuan itu tumbuh tonjolan yang semakin lama semakin besar pada dada. Itu adalah ciri-ciri pubertas yang secara umum dimiliki oleh anak laki-laki dan perempuan. Baiklah anak-anak hebat, demikianlah materi pada hari ini. Semoga kalian bisa menerima materi pada hari ini dengan jelas dan gamblang. Atas perhatiannya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.